Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena memang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bapak, ibu-ibu dan anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali bulan Ramadan ini penting sekiranya bagi kita untuk memperhatikan niat kita. Karena memang niat sangat-sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Apakah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, atau amalan-amal yang kita kerjakan hanyalah amal-amal yang sia-sia karena memang niat kita sudah salah. Begitu pentingnya pembahasan tentang niat, bahkan para ulama ketika menyusun kitabnya selalu mengawali dengan hadis tentang niat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar radhiyallahu anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Apabila seseorang meniatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah untuk dunia dan wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang diniatkannya. Maka penting sekali bagi kita untuk memperhatikan niat kita, karena niat sangat mempengaruhi amal perbuatan kita. Dan amal perbuatan kita sangat tergantung dengan apa yang kita niatkan. Begitu pentingnya niat ini, bahkan ada riwayat mengatakan, mengisahkan ketika Rasulullah SAW bercerita kepada Abu Hurairah, manusia yang pertama diadili oleh Allah adalah orang yang meninggal di medan perang, dan orang yang dermawan serta orang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Tetapi mereka masuk dalam neraka. Mengapa? Ketika itu Rasulullah SAW bercerita, orang yang pertama kali diadili oleh Allah adalah orang yang meninggal di medan perang. Kemudian orang itu datangkan kepada Allah, kemudian ditampakkan dan ditunjukkan kenikmatan kepada orang tersebut. Kemudian orang itu mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau telah perbuat di dunia? Orang itu menjawab, aku telah berperang di medan juang untuk agamamu. Allah katakan, engkau berbohong. Sungguhnya engkau berperang supaya engkau disebut sebagai seorang yang pemberani. Kemudian orang itu pun diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampakkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Kemudian orang itu pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Orang itu menjawab, aku telah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian aku membaca Al-Quran untuk keridhoanmu. Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, engkau berbohong. Sungguhnya engkau menuntut ilmu supaya engkau disebut oleh orang-orang sebagai alim. Kemudian engkau membaca Al-Quran supaya engkau disebut oleh orang sebagai orang yang rajin baca Al-Quran, dan itu telah engkau dapatkan. Maka orang itu pun diadili dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Kemudian
dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Kemudian orang itu pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat di dunia?" Orang itu menjawab, "Harta yang aku miliki tidak aku sukai, kecuali aku dermawakan, aku sedekahkan untuk di jalan-Mu." Allah pun menjawab, "Kau berbohong. Sungguhnya engkau memberi supaya engkau disebut sebagai orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkannya." Kemudian orang itu pun diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anakku yang berbahagia, sungguh bahwa niat sangat mempengaruhi amal ibadah yang kita lakukan. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk salat sunahnya, dan tentunya semua amalan-amalan yang kita lakukan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ikhlas karena Allah, Allah lipat gandakan amalan-amalan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam hati kita, supaya kita benar-benar niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar mendapatkan gelar muttaqin atau orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang melanda bumi tercinta kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.